Baik, kita semangati dulu, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang ada di depan. Baik, ini adalah teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Palembang, sahabat kreatif yang sudah berlatih ya mengikuti salah satu eskul di SMA Negeri 1 Palembang, yaitu eskul band. Silakan. Abangku main di
keindahan alamnya. Tapi, di sini pula kaya dengan bencana alamnya. Kita memiliki 500 gunung api dan 127 yang aktif. Jumlah ini 13% dari gunung api di dunia. Kita berada di patahan lempengan. Karena posisi inilah, wilayah kita sangat rawan gempa dan tsunami. Begitu pula dengan iklim tropis yang kita miliki, membuat curah hujan yang cukup tinggi memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah, membuat kondisi struktur pada tanah tidak stabil, sehingga resiko terjadinya tanah longsor dan banjir bandang menjadi besar di negara kita. Belum lagi karena aktivitas manusia, mulai dari tata ruang dan alih fungsi lahan, tambang dan perambahan hutan, pembakaran hutan dan lahan, limbah manusia dan hewan, limbah medis, limbah industri dan sampah plastik. Campur tangan kita juga ikut andil dalam bencana yang melanda. Bencana alam bukanlah untuk ditakuti dan disalahkan. Beradaptasi dan mengenali bagaimana bencana alam yang ada di kawasan kita menjadi jawaban yang baik. Ditambah pengetahuan dini terhadap bencana untuk mengurangi dampak kerugian. Masa depan manusia mungkin tetap menjadi kehendak Tuhan, tapi masa depan kesehatan lingkungan dunia tetap di tangan kita. Anda masih mendengarkan dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional. Dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional. Dan ini disiarkan langsung dari SMA Negeri 1 Palembang. Erin sudah bersama dengan beberapa narasumber yang tersedia siang hari ini. Erin akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita, sahabat kreatif. Yang pertama, ini Erin perkenalkan dulu Bapak Haji Nirwansyah, SKM MKM selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, benar-benar semangat sekali ya Pak ya siang hari ini. Teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Palembang. Dan yang kedua, ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Palembang, Bapak Musis Ahmad SPDMM yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Cinta Stuti, ya, SPDMSI selaku Wakil Bidang Pendidikan Disiplin dan Karakter. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tegas sekali ya di sini ya semuanya. Dan yang ketiga, narasumber kita ketiga ada Ibu Yuliana Herawati Pohan, MPD selaku Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Palembang. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan yang terakhir ini ada teman kita dari salah satu peserta didik di SMA Negeri 1 Palembang, ada Lintang Indah Sapera. Halo, selamat siang Lintang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini suara-suara pemimpin upacara biasanya ya. Oke nih, sahabat kreatif, siang hari ini kita akan membedah tentang perlukah kesiapsiagaan bencana di kalangan remaja. Dan karena topik ini tentang remaja, siang hari ini Erin juga sudah bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang. Mana suaranya? Halo, selamat sore. Aduh, kayaknya kurang ya. Halo, selamat sore. Oke, ini banyak sekali sahabat kreatif teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Palembang. Tentunya kita masih menerapkan protokol kesehatan di siang hari ini. Dan ini kita membahas tentang topik kita siang hari ini, Bapak ya, tentang perlukah kesiapsiagaan bencana di kalangan remaja dan juga sekolah. Nah, ini ada yang pertama sekali, penasaran sekali ini Pak, akhir-akhir ini bencana apa yang sering terjadi di Sumatera Selatan khususnya Palembang, Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang dan anak-anak SMP A1 serta pendengar Radio Republik Indonesia. Kalau kita berbicara masalah bencana alam, ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan juga sulit untuk kita menghindar dari seluruh aspek bencana.
Khusus di Sumatera Selatan, bencana yang terjadi di Sumatera Selatan ada beberapa. Yang pertama adalah bencana tanah longsor yang diakibatkan adalah penggerusan dari tanah-tanah. Yang kedua adalah banjir bandang. Mungkin ada tambahan sedikit dari banjir bandang, dari tanah longsor, tambah lagi mungkin satu adalah puting beliung. Nah, ini yang bencana yang sering terjadi di Sumatera Selatan. Akibat bencana ini di Sumatera Selatan terjadi di tahun 2021. Ini banjir sudah, bencana alam sudah hampir 120 kali lebih terjadi di Sumatera Selatan. Kalau titiknya sendiri Pak, ini lebih sering di titik mana? Di daerah mana ini? Bencana alam ini ada memang titik-titik yang sering terjadi. Yang pertama Kabupaten Ogan Ilir, itu sering terjadi puting beliung dan banjir. Yang kedua Kabupaten Ogan Komering Ulu, berikut dengan alirannya, artinya Oku Timur. Nah, itu yang sering terjadi adalah banjir bandang. Kemudian daerah Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten MLM, orang masih nyingkatnya, Musirawas, Lubulingga dan Muratara. Nah, ini sering terjadi banjir. Kalau tanah longsor itu sering terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Oku Selatan. Baik. Nah, kalau di Palembang sendiri Pak, ini biasanya terjadinya bencana seperti apa ini? Nah, di Palembang sendiri ini banjir yang sering terjadi seperti kita lihat adalah banjir. Yang sering adalah banjir yang kalau hujan tidak terlalu sudah intensitasnya tinggi, pasti di beberapa lokasi terjadi banjir di Palembang. Baik. Nah, ini melihat banyak sekali bencana yang terjadi Bapak ya. Beberapa juga sudah terjadi di Palembang, ada juga di daerah lain. Nah, melihat beberapa bencana yang terjadi ini, menurut Bapak sendiri ini perlukah kesiapan dari remaja atau juga sekolahnya untuk menanggulangi hal ini? Iya, untuk ketika terjadinya banjir, ketika terjadinya bencana alam, memang kalau kita berbicara bencana, siapa sih yang bisa? Saya sering mengatakan pakar mana yang mengatakan atau pakar mana yang ahli mana yang bisa merencanakan suatu bencana. Nah, karena ini tidak bisa direncanakan dan datangnya tiba-tiba, oleh karena itu perlu kesiapsiagaan. Nah, siapsiaga ini terjadi bukan saja oleh instansi pemerintah, masyarakat juga demikian oleh siapsiaga. Kenapa? Ketika ada suatu bencana, orang itu tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan harta benda, menyelamatkan istri, menyelamatkan anak, apalagi menyelamatkan uang. Pasti menyelamatkan diri sendiri. Nah, ketika menyelamatkan diri sendiri, nah bagaimana kita yang tidak terkena bencana? Nah, inilah yang kita bisa membantu mereka yang terkena bencana. Baik. Dan biasanya sahabat kreatif ya yang bertanggung jawab juga biasanya ikut bakti sosial tentang bencana ini adalah salah satu ekskul yang ada di sekolah. Ini salah satunya adalah pramuka biasanya ya. Dan juga sudah ada pembina pramuka dari SMA Negeri 1 Palembang, Ibu Yuliana. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Aduh, ini gimana Bu? Sejauh ini latihan pramukanya masih belum berjalan sepertinya ya? Karena belum bisa tatap muka atau seperti apa ini Bu? Ini latihan pramukanya baru 50%. Baru 50% ya. Kalau di SMA Negeri 1 Palembang sendiri latihan pramukanya ini dijadwalkan berapa minggu sekali? Untuk latihannya ini 2 kali dalam 1 minggu, hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau misalnya melihat yang tadi bencana nasional nih ya Bu ya, ini hal-hal apa saja nih Bu yang diajarkan, sudah diajarkan kepada peserta anggotanya untuk menanggapi bencana nasional? Karena kan kita tahu biasanya di pramuka ada P3K ya Bu ya, ada pioneering yang juga di dalamnya bisa membuat bangunan-bangunan atau juga jembatan ya yang bisa dipakai di kala bencana. Ini bagaimana Bu? Oke. Di pramuka SMA Negeri 1 Palembang ini, peserta didiknya atau adik-adik pramuka ini kami latih yang pertama itu memanage. Seandainya ada bencana, maka adik-adik pramuka ini langsung cepat tanggap. Jadi ada yang bagian
Jadi banyak sekali ya Bu ya yang sudah dipersiapkan juga untuk anak-anak juga ya, semuanya diberi pengertian juga ya Bu ya tentang tanggap bencana ini sahabat kreatif. Dan juga ini sudah ada Ibu yang mewakili kepala sekolah ya, Ibu Sinta. Halo, selamat siang menjelang sore Ibu. Selamat sore, selamat sore. Aduh, masih segar ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah dibicarakan sama pembina pramukanya ya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang ini. Nah, tapi kalau dari sekolah sendiri Bu, ini biasanya dukungan untuk anggota pramukanya agar semangat ini seperti apa nih? Baik, kalau untuk SMA Negeri 1 Palembang sendiri sebenarnya untuk kegiatan di luar dari proses pembelajaran, khususnya di ekstrakurikuler, dukungan sekolah itu tidak hanya di pramuka. Jadi semua kegiatan yang mendukung kreativitas siswa itu biasanya didukung. Nah, untuk pramuka sendiri tentu besar dukungannya kita berikan kepada pihak anak-anak pramuka gitu. Tidak cuma dengan anak-anak saja, karena seluruh guru atau bagian dari guru SMA Negeri 1 Palembang ini juga diperan aktifkan di kegiatan kepramukaan. Jadi kita memang diikutkan dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan di Cadika gitu. Artinya memang sekolah ini sangat mendukung dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Tapi saya garis bawahi tidak hanya pramuka, seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 43 eskul. Banyak ya Bu ya, 43 eskul di sini. Jadi kita bagi, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang pengetahuan. Untuk olahraga itu banyak cabangnya lagi Mbak. Ada basket, bola kaki, football, karate, semua kita fasilitasi. Kemudian untuk kegiatan seninya ada band, ada tari, ada seni lukis, semuanya. Kemudian untuk bidang pengetahuan kita punya ekstrakurikuler di bidang Olimpiade Sains. Jadi untuk yang terakhir kemarin baru pengumuman, kebetulan di bidang Olimpiade Sains bidang ekonomi kita memperoleh medali perunggu di tingkat nasional SMA Negeri 1. Bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah mendapat medali perunggu di acara tingkat nasional ini ya Bu ya. Oke, dan ternyata di sini juga ada nih sahabat kreatif peserta didik kita dari anggota pramuka. Nah, kalau tadi kita membahas tentang tanggap bencana, pastinya ini melibatkan juga beberapa ekstrakurikuler. Itu tadi udah Erin sebutkan juga, ada pramuka, dan ini ada teman kita dari anggota pramuka SMA Negeri 1 Palembang ya, ada Lintang Indah Sakera. Halo, selamat siang Lintang. Selamat siang Kak. Aduh, suaranya ya. Jadi pengen siap ini ya kalau dengar suaranya ya. Oke, Lintang, siang hari ini masih kesibukannya apa akhir-akhir ini? Karena udah kelas 12, jadi kesibukannya lebih ke persiapan untuk ujian. Oke, Lintang kalau boleh tahu ini posisinya di pramuka sebagai apa ini? Sebagai humas Kak. Oh, humas, pantes ya. Ini suara-suara yang kalau misalnya kumpul-kumpul semuanya pasti kumpul ya. Nggak ada yang nggak kedengeran ini. Lintang, ini kalau kamu di pramuka, ini pengalamannya apa aja nih? Banyak banget dong pasti ya. Alhamdulillah. Kalau dibilang banyak, alhamdulillah, tapi kalau dibilang dikit juga agak terlalu. Salah. Jadi banyak sekali ya. Nah, tapi menyebut juga sahabat kreatif baru-baru ini juga kalau kamu pantengin juga ada yang namanya perkemahan Wirakarya nih yang sudah berlangsung di Jakabaring, tapi itu untuk tingkatan university. Tapi Lintang ini masih tingkat SMA, dan gimana nih Lintang, ada rencana untuk ikut juga untuk Wirakarya Nasional? Pastinya mau dong. Kalau ada kesempatan, kenapa enggak ya? Oke. Nah, sahabat kreatif, jadi perkemahan Wirakarya itu adalah perkemahan bakti sosial biasanya yang dilakukan oleh anggota pramuka nih. Jadi untuk masyarakat-masyarakat sekitar yang entah terkena bencana atau juga bakti sosial lainnya, itu penyaluran bantuan-bantuan itu biasanya dilakukan saat perkemahan Wirakarya Nasional. Nah, dan salah satunya ini yang pasti berhubungan ya Bapak Mirwansyah, ini juga ada pastinya ini program dari Dinas Sosial yang mengajuk kepada pelajar, ini pasti sudah ada nih Pak nih. Apa aja nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau program Dinas Sosial terkenal dengan program adalah Tagana, Taruna Siaga Bencana. Kalau Taruna itu artinya menyasar anak-anak muda dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini kita menyasar anak muda yang kerennya anak muda milenial, mungkin Mas
terkenal dengan program kami adalah Tagana Go to School atau Tagana masuk sekolah. Kenapa kita sasar Tagana masuk sekolah? Ada beberapa yang bisa mereka lakukan. Saya memakai lambang ini banyak sekali ini. Lambang di dada saya ini banyak sekali. Antara lain yang bisa dilakukan adalah satu, dapur umum. Yang kedua, layanan dukungan psikososial. Yang ketiga, humaniter. Yang keempat, rescue. Yang kelima adalah shelter. Nah, anak-anak kita yang bisa kita didik adalah di kondisi bencana ada dua yang kadang-kadang terlewatkan. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah dapur umum. Kenapa kita membentuk dapur umum? Karena pada saat bencana orang tidak memikirkan bagaimana kebutuhan pokok harus diselamatkan dan sebagainya. Makanya yang tujuan pertama adalah kita menyelamatkan perut. Kalau sudah perut terisi, mudah-mudahan tidak bermasalah. Itu pasti. Yang kedua, nah ini yang terlupakan bagi kita, makanya kita menyasar sekolah. Adalah anak-anak. Anak-anak ketika dia melihat kondisi bencana dan melihat bagaimana porak-porandanya rumah, orang tuanya bagaimana dan sebagainya. Nah ini akan terekam di memori mereka beberapa tahun kemudian. Nah inilah salah satunya anak-anak mungkin bisa membantu aspek psikologis, membawa anak-anak di tempat korban bencana itu jangan sampai terbawa-bawa rekaman itu ke depannya, traumanya. Nah yang ketiga untuk orang tua. Kita tahan dulu Pak. Oke. Pada penasaran sahabat kreatif yang di rumah ya, kita bakal tahan dulu. Yang ketiga kamu harus stay tune terus karena sesaat lagi akan ada penampilan dari band SMA Negeri 1 Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah band kita siang kali ini. Baik, ini salah satu ekstrakurikuler juga yang ada di SMA Negeri 1 Palembang ya Bu ya, sahabat kreatif di rumah. Dan ini dia Alpha Feel Band. Anda masih mendengarkan dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional.
dulu dari Alpha Feel Band. Ini salah satu band ekstrakurikuler dari SMA Negeri 1 Palembang, sahabat kreatif yang di rumah. Oke teman-teman di sini boleh beri tepuk tangan yang meriah lagi. Baik ya, kita sudah kembali lagi ke dialog interaktif tanggap bencana nasional. Dan tadi kita sudah menanyakan beberapa poin ya Pak ya. Tapi kita potong dulu tadi ya. Untuk poin terakhirnya nih, kayaknya yang paling penting ini nih. Dari Bapak Mirwansyah, ini gimana nih Pak? Iya, yang tadi kalau ada 1, 2 dan yang terakhir yang 3. Ini yang kadang-kadang lupa bahwa dalam kondisi bencana apapun kita jangan lupa tetap itu yang selalu diingatkan oleh Pak Gubernur kita. Tetap kita jangan menyalahkan alam, jangan menyalahkan siapapun. Kita tetap berdoa dan menjalankan ibadah. Nah ini salah satu yang saya lihat di tempat-tempat kejadian bencana. Jarang sekali ini yang menyediakan tempat-tempat ibadah. Yang paling sulit, Luput ya Pak? yang luput. Yang paling sulit kalau laki-laki itu gampang menjalankan ibadah di mana saja tempatnya itu bisa melakukan ibadah. Nah yang susah adalah perempuan. Oke, dan sahabat kreatif kita juga tadi membuka line sesi tanya jawab ya dari line telepon kita. Dan juga kamu bisa tanya jawab juga di line YouTube kita. Kita sudah live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Dan kita sudah terhubung salah satu penelpon pertama kita hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, halo selamat siang, dengan siapa ini? Saya Nabil dari Universitas Sriwijaya Fakultas Komunikasi. Iya, halo selamat siang Ragil. Ini mau ngobrol sama siapa nih siang hari ini di sini? Saya mau nanya sama Bapak Mirwansyah selaku Kadis Provinsi Sosial Provinsi Sumatera Selatan lebih tepatnya. Dalam hal ini kita kan sudah ada nih panduan untuk dari segi petugas BNPB dan juga ada SAR, Polda dan juga TNI. Nah, dalam hal ini seberapa pentingkah untuk dari remaja untuk mengetahui tanggap bencana seperti ini? Apakah ini ada panduan terhadap remaja untuk kesiapsiagaan tentang penanganan darurat gitu? Karena tadi sudah disinggung sudah disiapkan untuk dapur terhadap anak-anak biar nantinya psikologisnya lebih baik gitu. Nah dalam hal ini juga saya ingin menanyakan mengapa diperlukan remaja untuk kesiapsiagaan untuk menanggulangi kondisi darurat bencana. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ragil. Dan ini lengkap sekali pertanyaannya Lengkap ya Pak sekali. ya? Ini gimana nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi saya jawab pertama adalah bahwa bencana ini tidak akan bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Itu yang disampaikan Dinas Sosial, Basarnas, BPD dan sebagainya, tanpa ada bantuan daripada masyarakat sekitarnya. Nah salah satunya kenapa yang kita ini didik adalah milenial. Nah ini dalam kondisi bencana kita harus menggunakan akal sehat. Bagaimana cara kita menanggulangi? Yang seperti saya ungkapkan tadi, kalau bencana itu ada protap sendiri menanggulangi siapa. Kalau Basarnas menanggulangi siapa. Ini masing-masing sudah ada tupoksi. Nah Dinas Sosial menanggulangi apa? Dinas Sosial adalah sifatnya adalah tanggap darurat. Bagaimana aspek kemanusiaannya. Jadi manusianya itu bagaimana dan kita akan memanusiakan manusia. Nah dalam kondisi apapun, walaupun bencana apapun, baik longsor maupun banjir dan sebagainya, tetap kita menggunakan itu. Nah ini kalau kita masuk ke program Go to School, Tagana Go to School ini, nah ini salah satu bagaimana kita memberikan pengetahuan paling tidak bagi milenial bisa mengadopsi bagaimana cara kita menghadapi kalau terjadi bencana di sekeliling kita. Sewaktu-waktu, karena yang saya katakan tadi, bencana itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita rencanakan dan sebagainya. Nah salah satunya gini, yang itu tadi, jadi kalau ini kebetulan pramuka dididik dengan oleh pembinaan tadi, ada P3K dan sebagainya, dan semuanya itu menjadi pengetahuan mereka dan bekal mereka dulu. Paling tidak bekal mereka dulu, kemudian kalau mau kita salurkan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.
Dan kita alhamdulillah kalau memang dalam kondisi bencana ini kalau dibantu semua masyarakat, alhamdulillah semua beban itu akan terasa ringan. Iya benar. Terima kasih. Baik. Dan Pak, karena di sini sudah hadir juga teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Palembang, mungkin Erin bakal mempersilahkan ya salah satu teman-teman kita yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya siang hari ini? Angkat tangan dulu. Kalian disuruh angkat tangan, bukan angkat kaki. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Kak Erin yang akan nanya. Jadi lebih baik kalian yang bertanya. Oke, ada. Oh biasanya ini saling tunjuk ya, saling toleh kanan toleh kiri, kayak nggak tahu aja gitu ya. Jadi siapa nih yang mau tanya siang hari ini? Nggak ada. Kak Erin boleh tanya berarti ya? Oke, kalau seperti itu ya. Ada? Baiklah, dia penyelamat kalian semua loh. Sebelum Kak Erin nanya kalian, ya dia yang nanya duluan. Oke, aku akan ke sana deh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alianisa Berjaya. Adia? Alianisa Berjaya. Aliani. Ya. Alianisa Saputri Kuncani. Oke. Oke. Anissa siang hari ini gimana nih? Mau tanya sama siapa? Yang di depan sana ada teman kamu sendiri, ada pembina pramukanya, ada Ibu Sinta juga. Sebenarnya saya mau pengen tanya sama Pak ya. Di sini Pak, saya mau tanya. Di sini kan kita sedang membahas kesiapsiagaan bencana di tanah remaja. Nah, sebagai remaja ini, apa yang bisa kita siapkan dan apa yang perlu kita ketahui tentang kesiapsiagaan bencana? Jadi tentunya kita butuh edukasi dan penjelasan dengan gimana kita sebagai bencana bisa sebagai remaja bisa mempersiapkan bencana-bencana yang akan terjadi, Pak. Baik, ini kira-kira apa saja nih Pak yang harus dipersiapkan sama teman-teman kita Gen Z di sini? Terima kasih. Nah ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik, tapi nggak apa-apa. Pada prinsipnya dalam kesiapsiagaan bencana ini, manusia itu sudah dikodratkan ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Dia bisa menanggulangi dirinya sendiri. Nah, kenapa kita memberikan arahan materi dan sebagainya agar kesiapsiaga bencanaan ini jangan sampai menjadikan bencana pada saat kita membantu. Kita contoh. Pada saat adik-adik pramuka kan pernah belajar pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, dalam pertolongan pertama pada kecelakaan itu ada yang harus didahulukan. Tidak semua orang harus kita nomor satukan. Tapi ada yang paling utama yang harus kita selamatkan. Apa yang harus selamatkan duluan? Mana yang harus selamatkan? Satu, orang yang sesak napas dengan orang yang patah kaki. Halo adik-adik. Nih, sesak napas, patah kaki. Nah ini salah satunya. Jadi yang harus kita tolong, nah kalau yang saya katakan tadi, mana yang harus ditolong? Orang sesak napas atau orang patah kaki? Semuanya itu masalah. Tapi yang lebih pokok kita utamakan adalah penyelamatan nyawa dulu. Karena patah kaki itu masih bisa diselamatkan yang selanjutnya. Bisa menunggu ya Pak? Masih bisa menunggu. Ini kita pada prinsipnya kita menyelamatkan nyawa dulu. Nah itu kenapa kita menyasar adik-adik dan memberikan arahan, memberikan edukasi kepada adik-adik bagaimana cara pertolongan pertama dan sebagainya, apa yang harus dibantu dan sebagainya. Saya kira itu adik Aryati ya? Iya, Alicia. Terima kasih. Jadi yang harus kita persiapkan yang pertama adalah kita harus tahu siapa yang harus jadi yang pertama dulu ya Pak ya, yang jadi hari yang saat biasanya tadi nih, siapa yang jadi prioritas dulu ya. Jadi kita harus urutkan semua. Gimana yang tanya tadi siapa nih? Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oh ada. Erin baru mau ke sini ya. Oke. Kalau tadi cewek, sekarang cowok. Iya, berani dong. Oke. Namanya siapa?
Enggak, hidup itu Mas. Rahmat, kamu bisa pencet dulu biar dia hidup. Oke. Hidup. Oke, ini amal ibadah kamu kurang. Oh iya, oh ini hidup saya. Oke, Iya. jadi pertanyaan saya pada hari ini saya ingin menanyakan kepada Bapak yang di depan dan Pramuka tentang apakah yang diberikan pembelajaran lebih lanjut itu hanya untuk ekstrakurikuler Pramuka dan jika pun tidak, bagaimana kami bisa mempelajari lebih lanjut untuk kesiapsiagaan bencana ke depannya? Oke, jadi ini kayaknya bukan dari orang dari OSIS kamu ya? Iya, ada tulisannya soalnya ya. Sudah. Oke, nah ini gimana nih Pak? Apakah cuma menurut aja yang perlu diajarkan atau yang lainnya juga? Nah, kalau yang lainnya perlu diajarkan bagaimana nih? Iya, sebetulnya yang diajarkan itu pada masyarakat umum pada umumnya. Jadi bukan menyasar pada pramuka saja. Makanya ada program kita itu adalah Tagana Go to School. Nah, semestinya kita menyasar adalah ini anak-anak milenial. Pun juga adik-adik kalau mau jadi relawan Tagana boleh di kami. Tapi relawan Tagana itu yang tidak digaji dan sebagainya, mereka punya jiwa kerelawanan pada saat bencana mereka siap. Saya punya Tagana di seluruh Sumatera Selatan ini lebih kurang 1.200. Tagana itu semuanya relawan. Pada saat ada panggilan bencana itu terdiri dari bukannya pegawai dinas sosial saja, masyarakat umum juga ada. Ada yang sudah PNS, ada yang satpam, ada yang guru, ada yang dosen dan sebagainya. Mereka menjadi relawan Tagana. Mereka terpanggil pada saat terjadinya bencana. Jadi Tagana ini bukan hanya milik dinas sosial saja. Kalau mau jadi relawan Tagana, mari kita sama-sama dan kita melaksanakan ini membantu masyarakat yang terkena musibah. Jadi bukan cuma untuk orang-orang saja, teman-teman, ini untuk semuanya ya, dan juga saudara yang di rumah. Tapi mungkin ada pertanyaan juga Pak, gimana cara gabungnya sama Tagana? Nah, ini gimana nih Pak? Gimana tabung Tagana? Kalau gabung dengan Tagana, kita sama seperti yang dilakukan oleh apa singkatannya SMA 1 nih, Semansa. Semansa. Kita ada pelatihan Diksar dulu. Nah, kalau mau jadi Tagana dengan memakai baju kebesaran seperti saya, ini adalah baju kebesaran Tagana. Jadi Tagana itu di sini ada, makanya tagline bencana adalah di mana ada bencana di situ ada Tagana. Jadi kalau sudah lihat adik-adik melihat yang pakai baju ini itu adalah tim saya Tagana. Di mana saja ada nih. Mau di Muratara, Pagaralam, Lubulingga dan sebagainya, semuanya ada. Kalau mau ikut boleh bergabung dengan kami. Tapi sekarang ini fokuskan dulu pelajaran, jangan sampai. Yang penting nanti setelah nextnya, karena Tagana ini relawan, kalau mau ikut boleh sama sepertinya Pramuka. Jadi Pramuka itu tidak semua siswa SMA 1 harus Pramuka, tidak juga. Tapi kalau mereka mau ikut Pramuka dan lebih aktif, monggo kita salurkan demikian. Saya kira itu Bu ya. Iya. Terima kasih. Tagana sendiri biasanya kita buka kalau mau daftar di awal tahun. Di tahun baru kita buka kalau pendaftaran Tagana dan sebagainya. Nanti kita latih Diksar. Diksarnya gampang kok, nggak susah-susah. Paling-paling lah ini jalan kaki lebih kurang 10 kilo. Ya. Terus harus biasa. Kalau Pramuka mungkin biasa. Kita tidak boleh nginap di rumah. Bagaimana kita harus nginap di tenda. Dan ada malam serasihan kami. Salah satunya itu yang malam serasihan yang sangat menakutkan. Bagaimana menjadi orang yang Tagana. Tapi bukan menakutkan pasti mati, tidak. Tapi bagi kita itu memang sengaja ditakut-takuti. Ya, memang sengaja ditakut-takuti tanpa ada orang dan lain sebagainya. Tapi semuanya sebetulnya di seluruh penjuru itu semuanya ada pembinanya. Ya, tapi
karena dia harus berjalan sendiri dan sebagainya, kira-kira jarak 10 sampai 20 meter itu diawasi. Jadi bukan berjalan sendiri, tidak. Jadi yang bukan seperti yang dilakukan yang tim-tim lain dan sebagainya. Kita punya ada cara tersendiri bagaimana mereka tuh punya jiwa. Karena apa? Di Tagana ini hanya satu. Kalau tidak ada kekompakan susah, nggak bisa. Jadi harus ada kekompakan, siapa bekerja apa dan sebagainya. Dan juga di Tagana itu kita mau latih mereka ini ada spesialisasinya. Misalnya ada beberapa Tagana kita keahliannya di water rescue, jadi penyelamatan di air, yang lain nggak bisa. Ada juga yang Tagana ini ahli, ini Bu Guru, ahli memasak, ditaruh di dapur umum, paragoki. Karena apa? Karena kita akan memasak bukan seperti yang di rumah, tinggal masukkan beras dan sebagainya, dicolok di rice cooker. Nah di lapangan kita harus memasak lebih kurang 1 kali masak minimal 20 kilo. Nah ini harus mempunyai keterampilan khusus. Jadi tidak semua yang bisa walaupun cuman masak, tapi ini harus mempunyai keterampilan khusus. Saya di Tagana ada 5 orang Bu yang ahli masak. Jadi sekali masak lebih kurang 20 kilo itu tanpa yang 3 rasa. Iya, 3 rasa bisa buat catering. Tapi catering kita belum dipopulerkan Bu. Masih catering di tempat bencana aja. Terima kasih. Terima kasih. Statement terakhir bahwa bencana ini datangnya tidak bisa kita rencanakan, akan tapi bisa kita minimalisir apa yang akan terjadi. Artinya kita harus siap siaga dalam kondisi apapun. Kalau kita tidak bisa dan sebagainya, mari kita sama-sama. Kenapa ada program Go to School atau Tagana masuk sekolah? Paling tidak kita berdoa, mudah-mudahan apa yang bisa kita bantu kepada masyarakat. Kita bisa membantu tenaga, mari kita sama-sama kita membantu tenaga. Yang kedua, kalau tenaga enggak ada, mari kita sama-sama membantu duit. Kalau duit juga enggak ada, mari kita sama-sama membantu doa. Kalau duit katik, tenaga apalagi, doa ada galak, ya dosa jadi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya berbicara secara umum dulu karena kita di dunia pendidikan sebenarnya pemerintah kita ini sudah sangat responsif Pak terhadap
masalah tanggap bencana. Karena di dalam kurikulum 2013 sendiri, khususnya di kelas 10, itu ada di mata pelajaran geografi mengenai mitigasi bencana. Jadi sebenarnya di luar dari aplikasi yang kita terapkan di dalam program ekstrakurikuler atau di luar kegiatan pembelajaran, di dalam kelas sendiri anak-anak sudah diberikan materi mengenai mitigasi itu sendiri. Nah, jadi sebagai generasi Gen Z, bukan milenial Pak. Gen Z ya, Kalau milenial itu saya Pak. Iya, kalau milenial itu 20-an. Iya. Jadi anak-anak Gen Z ini sebenarnya harapannya bukan cuma dapat pengetahuan saja, tapi ketika nanti kalian memang menghadapi bencana apapun itu, karena memang Indonesia ini secara geografis merupakan satu wilayah yang bisa dikatakan ring of fire, satu lingkaran garis pergerakan lempeng yang bisa menyebabkan suatu saat pasti terjadi bencana, siklus bisa berputar. Jadi pasti harus siap sedia dengan kondisi apapun, ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika di jalan ataupun dimanapun, mereka siap membantu atau khusus untuk diri sendiri mereka sudah siap siaga. Harapannya seperti itu untuk anak-anak saat ini. Terima kasih. Dan Ibu Yana, jadi bagaimana selaku pembina program yang lagi kita Palembang? Saya meresponsif secara positif. Ya, tanggap bencana ini sebaiknya ada pihak ketiga, itu anak-anak milenial ini atau anak-anak muda ini, adik-adik pramuka juga ada di OSIS, kemudian 43 ekskul yang ada di Semansa ini, untuk diberikan pengetahuan dan pelatihan, sehingga ketika terjadi bencana kita tidak menjadi korban semuanya. Jadi kita bisa mencegah untuk diri kita sendiri maupun kelompok kita. Seminimal mungkin ya dong ya. Jadi kita harus berusaha ya. Itulah harapan kami. Oke. Dari teman kita, Lintang, ini bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Lintang sebagai peserta didik, untuk teman-teman di sini Lintang mengajak ya, karena yang Lintang lihat hampir 3 tahun ini dari sekolah itu sudah memfasilitasi baik segi materi maupun sarana prasarana ya. Jadi harapannya itu teman-teman ini bisa sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Untuk setiap kegiatan yang ada, terutama itu dari sosialisasi maupun kerja nyata yang biasanya diadakan sebelum pandemi itu biasanya kerja nyata gitu Kak, seperti pramuka wajib, latdis gitu. Jadi harapannya itu aja. Tambahan sedikit, ada beberapa institusi saya lihat mereka sudah membuat satu skenario di mana titik kumpul pada saat bencana, kemudian mereka membuat jalur evakuasi dan sebagainya, ada beberapa simulasi. Saya kira di Samansa juga mungkin sudah ada ketika atau ada bencana di mana titik kumpul. Nah ini titik kumpul itu yang saya menekankan cuma satu, itu bukan tanda baik. Itu adalah tolong kita pada saat itu terjadi bencana, tolong itu yang dipatuhi. Kalau sudah membuat titik kumpul satu, artinya daerah tersebut dinyatakan aman untuk berkumpul. Nah, saya kira itu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami beri tepuk tangan yang sore kali ini. Dan juga kita membaca lagi bersama selanjutnya. Selamat sore. Oke, bersemangat ya. Oke, selamat datang demikian. Ya, jam interaktif lagu bisa kita sampai hari ini bersama dengan
two, three, let's go. Jiha. Let's go! Saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Ya, bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu ributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Awalnya kita belum mencoba memberi waktu pada logika. Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Awalnya kita belum mencoba memberi waktu pada logika. Jangan seperti selama ini hidup bagaikan air dan api. Terima kasih. Demikianlah telah Anda ikuti dialog interaktif tanggap bencana nasional. Sampai jumpa.